Perkenalkan, nama saya Rejo Risaputra Sinaga. Saat ini saya akan mengerjakan tugas 3 dari pemrograman berbasis web. Untuk pertama-tama tugasnya kita mahasiswa dapat menerapkan organisasi kode JavaScript, framework, Vue.js dengan memanfaatkan konsep view, komponen, dan view template. Baik, oke. Jadi kita langsung aja ke code-nya. Jadi untuk code-nya saya sudah buat di sini. Pertama-tama itu kita masuk ke indeksnya. Jadi di indeks itu kita cuma perlu mengimport dari view router, view login view, dashboard view, stock view, dan tracking view. Jadi untuk view-nya itu ada di sini. Jadi yang pertama kita masuk ke login view. Untuk login ini kita memerlukan email dan passwordnya. Lalu setelah login berhasil itu akan muncul icon seperti ini, sukses. Lalu di sini juga ada login gagal. Jadi ketika email dan password kita salah akan muncul titel login gagal. Begitu juga kalau misalnya kita lupa password, itu akan muncul teks seperti hubungi admin untuk reset password. Itu sebagai info. Lalu ketika kita mau membuat akun baru, itu kita bisa buat akun baru di sini. Nanti akan muncul teks seperti kunjungi halaman MyOT untuk membuat akun baru. Itu sebagai question. Setelah itu kita masuk ke dashboard ya. Nah, di dashboard ini kita kita bisa melihat untuk masalah greetings ya. Jadi kita memakai on mounted ya. Jadi untuk greetings itu kita mengikuti jam lokal Indonesia. Jadi kalau misalnya pagi, selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Sekarang kita masuk ke stock view. Jadi di stock view itu kurang lebih sama seperti tugas 2 kemarin, tidak ada bedanya. Jadi di sini pada filter UPBJJ, lalu di sini ada filter kategorinya dan sortingnya di sini. Lalu untuk script setupnya kita mengimport MyNavbar ya. Jadi MyNavbar itu ada di komponen di sini ya, MyNavbar. Lalu untuk data bahan ajarnya di sini sudah sesuai dengan UPBJJ dan kategori stoknya. Untuk filter kita sini. Jadi untuk memilih PBJJ-nya dan memilih kategorinya itu ada di filter statusnya. Lalu di sini ada tempat properties. Lalu di Stockview juga kita bisa lihat untuk reset filter ini, ketika kita memilih UPBJJ misalnya yang di Jakarta lalu mau pindah ke Surabaya, itu kita bisa mereset filter. Jadi fungsi filternya seperti itu. Status teksnya dan status kelasnya itu kita bisa ubah nanti, bisa kita reset. Oke, jadi untuk itemnya itu kurang lebih seperti ini. Nanti ada kode, judul, kategori, UPBJJ, dan lokasi rak, harga, quantity, catatan HTML. Sama seperti tugas 2. Lalu sama juga kita bisa, ketika kita sudah memasukkan item tersebut, kita bisa mengedit item tersebut di sini ya. Untuk edit itemnya kita bisa mengedit nanti judulnya, kategorinya, dan lain-lain. Dan untuk stok datanya juga di sini ada ya. Data bahan ajar itu dari JSON. Ini bisa kita dapatkan di learning tugas 3. Di tugas 1, tugas 2 juga ada ini data bahan ajar. Oke, kita setelah itu lanjut ke tracking view dan view ya. Di tracking view ini bisa kita lihat di table sini. Jadi di sini itu tracking view tugasnya itu mendaftarkan tracking DO ya. Jadi nomor DO-nya itu kita masuk ke tracking. Apa sih itu table tracking DO-nya itu? Isi dalam table DO-nya itu yaitu nomor DO, NIM, nama ekspedisi, paket, tanggal kirim, dan total. Lalu di sini juga kita bisa membuat baru nomor DO-nya kayak di sini untuk nomor. Dan nomor DO ini kita juga bisa lihat di sini reset form. Jadi nanti nomor DO itu akan ke reset otomatis ketika kita membuat form nomor DO yang baru. Misalnya ada yang ngisi nomor DO itu 1, lalu kita ngisi nomor DO-nya 2, itu selanjutnya akan bertambah 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya sampai nambah. Jadi masuknya itu ke reset form. Oke, setelah itu langkah yang pertama kita bisa menjalankan semua code kita dari sini ya. Jadi kita bisa di terminal. Langkah yang pertama kita bisa menggunakan
npm install dulu ya. Jadi nanti kita untuk menjalankan seluruh code ini kita memerlukan npm. Jadi npm itu adalah Notepad Manager. Nih, Notepad Manager. Jadi Notepad Manager itu adalah manajer paket bawaan Node.js yang digunakan untuk mengelola, menginstal, memperbarui, dan membagikan pustaka JavaScript di sini. Jadi npm itu berfungsi sebagai registry publik dan package manager yang memudahkan untuk mengelola dispensi proyek JavaScript. Jadi seperti itu kurang lebih npm artinya. Dan di sini kebetulan saya sudah download npm. Lalu ketika diinstal itu muncul seperti ini yang saya kirim di layar. Oke, ketika muncul seperti itu, langkah yang pertama itu kita bisa mendownload Node.js-nya dulu. Jadi di sini Node.js-nya. Node.js ini kita bisa download dulu di Google Chrome. Node.js setelah itu setelah masuk ke Node.js itu kita bisa mencari filenya Node.js dan kita masuk ke environment ke sini, lalu ke sini dan ke page sini. Setelah kita download, kita masukin ke dalam page ini. Jadi kita copy dulu ini di sini, copy. Setelah itu kita masuk ke environment variable sini. Nah, setelah itu oke. Lalu ketika sudah lakukan cara seperti tadi, kita tinggal restart VS Code dan lalu tulis seperti ini npm install. Lalu setelah udah kita tinggal run aja ini npm kalau sudah seperti ini ya munculnya. Dan kini kita bisa ctrl dan klik kiri mouse ya. Baik, setelah itu muncul halaman login seperti ini. Jadi di sini akun Rina saya kalau belum dimasukin, jadi kita memakai akun admin UT aja. Dan kalau salah tadi seperti itu ya. Oke, di sini berhasil atau gini ya. Oke, di sini saya kebetulan mengerjakan tugas 3-nya itu di sore hari, jadi akan mengikuti waktu lokal saya. Oke, setelah itu kita masuk ke informasi bahan ajar. Di sini informasi bahan ajar kurang lebih sama seperti ini. Untuk tampilkan stok menipis itu juga seperti ini. Lalu ketika kita memilih PBJJ-nya di sini kan kategorinya nggak bisa, kita harus memilih OPJJ-nya dulu. Sini wajib, oke, munculnya seperti ini. Manajemen. Lalu setelah yang tadi saya bilang, setelah kita memilih filter itu kita bisa reset kembali ke awal. Lalu kita masukkan tambah bahan ajar, kodenya kita ngikutin kode ini aja kali ya, pemrograman, judulnya pemrograman berbasis web. Untuk kategorinya wajib Jakarta, lokasinya lokasi rakyat AB21, harganya itu 95.000. Jumlahnya kita pakai yang statusnya aman aja, 15 kalau nggak 10 aja 10. Lalu kita bisa memakai ini bold edisi 2026. Oke, udah masuk ya di sini. Nah, di sini tepatnya ini kita bisa aman kayak ini. Nah, untuk statusnya muncul di sini edisi 2026. Di sini edisi 2022. Oke, coba kita lihat di sini. Oke, masuk sini. Kategorinya momen wajib, dan harganya. Oke, ini berdasarkan urutan yang harga yang paling murah dan termahal. Oke, lalu kita masuk ke tracking DO. Jadi nomor DO itu tadi di sini ya. Ini nomor DO nomor DO. Oke, nomor DO ini jadi di sini kan sudah ada yang masukin si Rinawan, dari kita masukin NIM kita.
Siaga aja. Siaga, oke, ekspedisinya kita masuk ke ini. Jadi untuk IPS harganya segini, dan untuk IPA harganya 140. Untuk tanggalnya kita bisa pakai yang today, tanggal sekarang. Oke, untuk datanya berhasil disimpan ya. Nah, di sini masuk, dan di sini akan berubah menjadi 3. Itu akan seterusnya 3, 4, 5 sampai berapa banyak orang yang mendaftarkan diri di nomor DO. Kurang lebih seperti itu ya tugas 3 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada kesalahan mohon dikoreksi saja dari pengerjaan tugas 3 saya. Sekian dari saya, terima kasih.